yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-istima' li qira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin li qulubil mu'minin. Wa la shakka anna dhalika matlubun syar'an li qawli sahibi at-ta'ifah Syekh Al-Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin. بشهادة قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وبلغنا أن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات لرب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجه العظيم الذي ملكنا عرش الله العظيم وقامت به أوامر العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعل يا ربي رحمتنا من وجوه الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم ألهمنا علما نفقه أوامر نوايا وارزقنا فهما نعلم به كيف ناجي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ والحبائب الأباجل والأماثل، على مقدمتهم حضرة المكرم حضرة الشيخ Haji Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri,
Hadhratil Mukarram Simbah Kiai Waifur Mawardi mengasuh pondok pesantren Al-Anwar Maron Purworejo, dan hari ini Kiai Haji Rafiq Hamid, juga Kiai Haji KHR Rafiq Hamid, juga KHR Mahfud Hamid. Yang saya muliakan Wakil Gubernur Al-Mukarram Kiai Haji Taj Yasin Maimun, yang Kanwil Kemenang Tasik wonten Pak Kanwil. Oh, alhamdulillah Pak Kanwil Kemenang Jawa Tengah wakil. Iki kudu diilangi wakile. Kados wakil gubernur ya napa saged diwakili kudu diilangi. Para masyayikh, majelis masyayikh pondok pesantren Al-Anwar, para punya sepuh, para wali-wali santri, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kula pangapunten nembe saged dugi mriki berangkat jam 12:00-an. Salah napa ambil jalur akhirnya kenging macet. Nek mulai jam 12:00 mriki jam 11:30 hampir ini jam 12 jam. Alhamdulillah masih saged hadir, saged sareng-sareng panggih, sareng-sareng ngalap berkah, sareng-sareng intifa istifadah, khususnya dalam rangka dikawal haul para sepuh, para sepuh, wabil khusus Simbah Kiai Raden Zainuddin Syafi'i, KHR Hamid Zain, Nyai Roronya Sofiah Zain, Nyai Haja Sofiah Hamid, KHR Abdul Hakim Hamid. Niki sosok-sosok yang zamanipun jelas sosok ingkang saged menyelesaikan masalah, bahkan sebelum masalah itu disampaikan, diselesaikan. Milo kita saat menika gandrung rindu dumateng sosok beliau menika. Rindu suasana kados zamanipun para ashabul haul ingkang dalem menika kita peringati sekaligus sebagai haflah imtihan pondok pesantren Al-Anwar PPI Al-Anwar. Para bapak, para ibu niki ditingali meneng kabeh niki. Sampun jahat napa dereng? Mboten suwanten iki. Tanda tanya niki ana rupa, kalau swara. Alhamdulillah, ternyata saking semangatnya. Mestine dari masa-masa pandemi ngeten iki pengawasan jam 11 sampun, bahkan jam 12 sampun
kokot ini sampun bibar. Ini pada kalau ningali jam ini pun 11:30. Nah, terus pun dibikin skejanya. Kalau itu kan namung mriki perlu tabarukan istifadah, intifak dumateng sesepuh-sesepuh. Napa malih enten Mbah Riful mriki sajane mboten perlu ndugaken saking Surabaya. Nggih, ade gelare gelas Rais Awam. Ada Surabaya gelare Rais Awam. Seterusnya pun cekap, terus pun dicekapi mana? Para bapak, para ibu, wis kadung dugi mriki nggih, sing kadung dipanggil kenging minggah munggah panggung dalu menika. Mila mbok menawi ada hal-hal yang perlu kita sikapi situasi-situasi ingkang dados mekaten menika. Situasi ingkang di dunia industri disebutkan dengan era VUCA, era yang cepat perubahannya, era gonjang-ganjing, era tergusurnya sebuah kerajaan raksasa dalam hal industri dan lain sebagainya. Riyen kita awal-awal membanggakan dengan pesawat telepon rumah, bangga televisi barang itu. Tapi dalam 20 tahun bahkan kirang begitu cepatnya perubahan muncul yang namanya HP kata sinetron ini, bahkan dia langkung alit, bahkan langkung mahal, langkung alit. Mereknya macam-macam, yang terkenal Nokia, hampir tiang pegang. Boten namung setunggal kali, ngantos 3 sekawan, sampai dodolan jauh, kelontong, tukang becak, setelah ini habian. Saking pentingnya HP, seakan-akan hidupnya digantungkan dengan HP. Sehingga contoh menawi kiambake kesahan, kok HP ini ketinggalan, walaupun begitu dibalik. Karena hidup matinya di HP ini. Dia akan sukses berhasil apa katanya HP. Sampai nek sing ketinggalan bojone niki boten balik. Tinggalan teng pundi wis iku ora mulai-mulai dhewe. Itu tanda. Lajeng kita juga mengenal ada namanya era disrupsi atau disruption. Disruption itu mungkin seperti napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yatil qatil fi ma qatal wal maqtul fi ma qutil. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Qalu wa man haraj ya Rasulullah? Al-qatl al-qatl. Wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilaf. Al-qatl wal maqtul fi nar. Al-hadis al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat belum segera akan diselenggarakan, belum akan segera didirikan sebelum datang suatu masa dinten yaum, bisa diartikan dinten atau mongso.
Sing di dalam masa niki dan dinten niki Lailatul Qadar fi maqatam. Tiang mateni kancane, mateni orang lain, dia tidak tahu motivasinya apa. Illati apa, sababien apa, mboten ngertos. Yes, terjadilah musuh-musuhan. Walal maktul fi makutin. Sing terbunuh pun tidak ngerti apa kesalahannya. Apa salah kok dipateni? Inilah sahabat matur. Itu masa kados ngaten masa napa niku ya Rasulullah. Itulah yang dinamakan al-haraj. Kegaduhan, ketidakjelasan, keruwetan, dan sudah menjadi apa budaya atau sebuah hal yang sulit dihindarkan. Jadi ku al-qatlu sejauh itu pembunuhan. Bisa pembunuhan fisik, bisa pembunuhan karakter, bisa pembunuhan kesempatan dan lain sebagainya. Terjadilah itu dan sudah menjadi sesuatu yang mabniun alal biasa. Bukan asing, tidak perlu dipertanyakan. Dan usung karena hampir sedoyo terlibat. Wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilat, campur aduknya. Pemahaman terhadap Islam, menipisnya memahami Islam, sulitnya membedakan mana hak dan mana yang batil. Ini akan terjadi. Nek tiang pinter-pinter, wah disebut ilmu intelektual. Bahkan gelarnya renteng-renteng. Saat ini kan di era reformasi gelar itu macam-macam. Sama macam-macam lah. Pokoknya notok nek wis gelare SMS leren tuh. Paling tinggi itu. Jadi ini intelektualitas umat bisa diandalkan lah katakan. Tapi kesulitan membedakan mana yang hak mana yang batil. Sehingga berita-berita hoax atau hoax ini semakin jadi pegang. Boten ningali ageng alit sepuh nem sedaya niki pun terlibat dengan peristiwa hoax. Dan itu sudah ngetren sekali. Sehingga membalikkan yang hak menjadi batil, batil menjadi hak. Contoh gampang. Saniki riyen tiyang dianggap positif, itu hebat. Saya nggih mboten. Nek saniki positif apa macam-macam panjenengan. Ngomong aku positif menah. Langsung dokter dugi sama dicek berbau ini. Justru orang yang mengaku negatif ini yang saat ini ya kan. Nggih napa niku contoh wolak-walik keadaan masa dan pemahaman. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Terus ini disebutnya kalau mungkin bahasa Madura ini disruption. Bahasa Madura nggak Inggris Timur gitu. Disrupsi. Zaman kegaduhan, zaman yang tidak menentu, zaman yang sulit. Orang ini gimana? Kalau di dunia industri era VUCA, industri yang raksasa sama mangke, jangan harap setahun 2 tahun bisa bertahan, bisa mangke tiba-tiba hilang, digantikan dengan yang lain. That's why Nokia begitu luar biasa. Kalau melihat masa kejayaannya mungkin lama itu puluhan tahun sudah berdiri kantor-kantor dan tempat-tempat untuk ini garansi-garansi di daerah-daerah sakit tiba-tiba lenyap.
masalah apapun ada di situ. Ya, apa malih sakniki yang HP pasti wonten internet. Ya, santen sanes internet. Nah, di dalam internet itu, di kotak yang kecil itu apapun ada. Sampeyan kepengin ningali tiang mandi gojing wonten. Nyonya-nyonya ongkep wonten. Ya. Apapun. Tinggal kita bisa memilih, memilah, atau bagaimana, atau terjerumus dengan hal-hal yang semacam ini. Ini zaman pendidikan, zaman kita semua. Jika kita merasa bagaimana masa depan anak-anak didik kita, anak-anak kita. Mila kalau aturakan zamane beliau-beliau ashabul khaul menika. Kita hidup tenang, ayam tenang. Masalah-masalah mudah diselesaikan. Ya. Samangke, Masya Allah. Kita ingin mendapatkan penyelesaian sebuah masalah sowan tentang kula misalnya. Niki masalahnya tidak selesai malah tambah masalah. Malah tambah masalahnya. Ini jadi masa depannya. Mila kegandrungan masa-masa kados zaman almarhumin menika itu sebetulnya sehingga kita saat ini mudah stres. Mudah stres. Karena mangke minta sebuah penyelesaian, tapi penyelesaiannya di wau ini antara negatif positif itu yang sudah berbalik-balik. Nah, di sini pentingnya kita hadir di acara-acara. Untung ya, negara kita ini peringatan-peringatan ini masih bisa diselesaikan sampai larut malam. Dan untung pesantren-pesantren ini masih leluasa mengadakan apapun untuk karena pesantren adalah merupakan benteng terakhir ya, untuk masa depan. Walaupun sudah mulai diupayakan terjadi perubahan-perubahan paradigma yang khulusun niyah, yang khilluz zat, yang ridho syekh, yang du'aul walidain. Ini ada di pesantren. Dan sampai sana alhamdulillah masih mayoritas dan dominan sekali para santri. Manakala nyantri nawaitunya betul neko-neko betul macam-macam. Mungkin tolakul ilmi, batas ilmu, batas kawulu ngilangi kebodohan. Mungkin pun hasil bakal disebar-sebarakan pun. Betul macam-macam ya. Walaupun ada gimana itu upaya-upaya. Santri sama ada satu dua ngoten. Nek takoni berapa tahun cita-citamu untuk mondok? Ya 3 tahun saja lah. Loh kenapa? Kan katanya waktu lu zamani harus lama zamannya. 20 tahun, 30 tahun. Kan sudah umum. Kemana ini 3 tahun, 30 tahun menjadi 3 tahun. Kok singkat sekali? Iya 3 tahun saya harus sudah jadi kiai. Kenapa kok gitu? Karena kiai sekarang mobilnya gilap-gilap. Niatnya itu sudah terjadi sebenarnya, tapi tidak banyak. Wujudnya masih tidak seperti yang kita masih tetap pesantren menjadi benteng terakhir. Benteng terakhir yang mampu menyelenggarakan sebuah pendidikan, yang pendidikan itu melahirkan anak didik ingkang benar lan pintar. Benar lan pintar. Boten pintar tok tapi. Boten bener tok. Nggih boten pintar tok, tapi benar dan pintar. Itu memang ajaran Islam sejak awal. Sejak
bagaimana ayat-ayat sebagai redaksi pelantikan dan hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam surat Al-Alaq ini 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi iqra, bacalah. Bacalah nggih asline maca tulisan atau maca apa yang ada di, tapi maksudnya tidak sesederhana itu. Maksud maca ya maca apapun yang ada, apa yang bisa dibaca. Membaca tanda-tanda alam, membaca isyarat-isyarat, bahkan membaca siaran-siaran malaikat. Ini bisa, asalkan hatinya ini sudah betul-betul bersih, yang berupa ilham dan lain sebagainya. Bahkan ikrar itu bisa diartikan jadilah orang, kamu menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Ya, tanpa batas mau jadi dunia. Artinya ambil semua pengetahuan yang ada. Bahkan ambil semua gelar yang ada di dunia ini. Semua gelar ambil. Itu bisa diartikan daripada perintah ikrar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW sebelum hijrah sudah diawali dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sampai sekarang tidak ada tandingannya. Tidak ada satupun yang mampu ngembali teknologi secanggih apapun nuzulul Qur'annya. Banyak peristiwa yang menandakan bahwa Islam itu bisa menerima kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan seperti apapun. Bisa, asalkan bismillahirrahmanirrahim. Ini gandengannya. Iqra, jadilah kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas, tapi bismillahirrahmanirrahim dengan asma Tuhan. Jadi iqra itu kecerdasan, katakanlah kalau kita bagi kecerdasan intelektualnya, bismillahirrahmanirrahim ini kecerdasan spiritual. Jika dua-duanya ini bersama-sama, jadi benar dan pintar akhirnya. Nah, benar pintar itu hanya pondok pesantren yang sanggup sampai sekarang tinggal pondok pesantrennya, atau lembaga-lembaga yang di bawah kelola naungan pondok pesantren, termasuk pondok pesantren PPI, PPI Al-Anwar. Tapi bagaimana jangan sampai yang bismillahirrahmanirrahim ini kalah pamor. Karena ini pengontrolnya. Ini yang akan mengendalikannya. Kalau dalam bahasa lain antara diroyah dan riwayah ini harus ya. Riwayahnya itu kemampuan pengetahuannya, kapan dia dibutuhkan dia mampu menyampaikan. Diroyahnya ini adalah spiritual, ketakwaannya, kecerdasan spiritual. Ini paham tak pembuatan kira-kira kemenangan. Wonten ibu-ibu ini, wonten kata alhamdulillah. Jadi antara diroyah dan riwayah ini harus seimbang. Kalau ingat Imam Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah ini meriwayatkan nalika beliau sowan tengene Khalifah Abdul Malik bin Marwan ditangleti min aina qadimta ya Zuhri, Imam Zuhri min Makkah ya Amirul kula dugi Makkah man khalafta fiha wasada ahlah. Siapa yang kau tinggalkan di Mekah dan memimpin warganya, umatnya di Mekah? Dia menjawab, Atok bin Abi Rabah. Wonten pengganti kula tinggal
ada pengganti saya. Siapa itu? Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha ini mustahil, dan beliau ini yang di saat-saat kita darurat, di waktu haji tawaf itu kan, tawaf ifadah itu kan rukun, tidak bisa diganti dengan yang lain. Harus dilakukan sendiri. Tapi Imam Atha ini bisa dipakai untuk alternatif manakala betul-betul terjadi sebuah kedaruratan. Itu ya alim-alimnya kota Mekah. Lajeng ditanggal di mana? Arabi Ambawali. Arab asli atau mantan orang-orang yang bekas budak yang dimerdekakan. Minal Mawali. Kaget sih. Bima sadar. Ahlah. Nah, ini Mawali, apa yang digunakan untuk memimpin penduduk Mekah? Apa yang digunakan untuk memimpin? Lajeng jawab bima sadabihi bidiroyah wa riwayah. Bidiroyah. Dia itu ahli diroyah, punya kemampuan mengumpulkan dua, kemampuan ilmu, keahlian, yang diroyahnya disebut oleh yang takwa, yang cerdas spiritualnya, riwayah, kemampuan otaknya, kemampuan ilmiahnya, dan sebagainya. Akhirnya jawab Khalifah ini, inna ahlat diroyah wa riwayah yang bagi ayasudu. Ya, memang pas lah. Ahli riwayah ini memang pas dia untuk memimpin sebuah bangsa. Terus waman saja Yaman. Siapa yang memimpin sebagai pemimpin Yaman? Dijawab Taus bin Kaisan atau Kaisan. Imam Taus bin Kaisan. Arabi atau Mawali. Dua kali sudah menjawab Mawali. Bekas budak, bukan sebagai orang Arab asli. Bima sadar ahlah sadabihi bima sadar sada bima sada biat. Sami kali Imam Atha mimpin, dia ahli diroyah, ahli riwayah. Jawabe anun inna ulama, yes, pantas layak dia menjadi pemimpin. Dia. Lajeng tanglet Mesir. Siapa yang memimpin Mesir? Yazid bin Abi Khubayb. Siapa Yazid bin Abi Khubayb ini? Yazid adalah Mawali. Mawali lagi. Bukan Arabi, Mawali. Akhirnya tanglet balik. Yang memimpin Syam siapa? Makhul. Makhul ini Arab apa Mawali? Mawali. Lalu yang memimpin Basra siapa? Hasan Basri. Hasan Basri siapa? Mawali Arabi. Mawali. Siapa memimpin Kufah? Kufah adalah Ibrahim An-Nakhai. Mawali atau Arabi? Mawali. Wailak. Ya Zuhri. Marah. Amirul Mukminin. Sehingga dia minta jangan dekat-dekat aku. Ini kalau dibiarkan, latasultanna al-mawali al-arab wa yukhtabalaha al-manabir wal arab tahta. Ini kalau dibiarkan, bekas budak ini akan menjadi pemimpin. Bahkan yang ada di mimbar-mimbar, di panggung-panggung tinggi, Mawali semua orang Arab yang asli hanya sebagai pendengar yang duduk manis. Akhirnya dijawab kali Imam Zuhri, ya Amirul Hada
dinullah wa amr. Inilah agama Allah dan sunnatullah, keputusan Allah. Man hafidhahu sada wa man dhayya'ahu sakata. Sinten tiang yang berpegang teguh dengan pegangan dirayat dan riwayat ini menjadi padokan kehidupannya, landasan kehidupannya, dia akan menjadi pemimpin. Siapapun, ya, keturunan siapapun, dan sebaliknya siapapun yang menyia-nyiakannya dan memperdulikannya di dalam menyerahkan anak putrinya, ini putra putrinya kepada lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anaknya benar dan pintar, yang punya kemampuan riwayat dan diroyahnya, sakot, dia akan jatuh siapapun. Jadi itu sudah menjadi sunatullah. Mila pondok pesantren ini adalah benteng terakhir. Saya anggap satu-satunya yang mampu menyelenggarakan sebuah pendidikan, sing pendidikan itu adalah gabungan atau hasil dari dua kekuatan, yakni kekuatan intelektual dan kekuatan spiritual. Pirang nang mboten Pak? Paham tanda maksudnya ini? Ya, simpen paham di rumah akan mawon. Betul menapa? Ini kalau kita tarik pada sekarang saat ini, di saat pondok pesantren masih puluhan ribu, 1 juta, bagaimana pemimpin yang ada? Apakah mengacu pada diroya dan riwayat? Apa wis pokoknya? Ya, undi sing anu malah-malah saat ini kita kan undi sing paling akeh duwite. Jadi ukurannya sudah ukuran. Padahal di negara kita ini kita punya potensi yang luar biasa. Kita bangga dengan Pondok Saran, bangga dengan Lirboyo, bangga dengan pondok-pondok yang lain Ploso dan yang lain sebagainya. Kalau tinggali santri-santrinya masih coro-coro, ya kak ngawaki tapi kemampuan intelektual, spiritualnya ini tambah. Jadi haul dengan haflah ini sebuah gabungan yang cantik, yang cerdas, yang cerdas. Di satu sisi kita mengenang bagaimana masa-masa para ashabul khol ingkang kasungaten sehingga pikantuk nggadhahi mangkobah ingkang kasungaten sehingga dikholi sing hadir kasungaten sampak dugi menika. Kula mlebet nipun wah penuh sesak di luar ini. Karena ada mangkobah-mangkobah yang seharusnya itu kita teladani, kita harapkan nek boten diri kita ingkang niru nggih anak cucu kita. Bahkan kita harapkan anak putra putri kita ini yang ngerameaken pondok-pondok pesantren. Silakan ilmu apapun, gelar apapun, asalkan bismillah. Dan itu yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihil. Jadi ulama yang punya khasyatullah itu, ulama itu tentu maksudnya ulama al-amilin, al-ulama al-amilun bi ulumihim. Jadi al-amilun itu ya bentuk khasyatullah sebenarnya, tapi kalau sendiri ulama perlu digandengin khasyatullah. Kalau tidak ada gandeng khasyatullah, maka gelarnya cuma intelektual. Jadi kalau tidak ada khasyatullah ya malah menjadi intelek. Hilang ini jadi telek.
itu yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dan kitab Iqtida'il Ilmi wal Amal. Beliau dakwakan fit dunya tughyanan, tughyanun fil adam wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama. Di dunia ini ada dua ketulasan, wonten dua sesuatu yang culas, perbuatan yang melampaui batas, culas bahasa Indonesia. Mungkin kurang paham kita nek kata culas, tapi nek dibahasakan selingkuh, insya Allah paham. Ini bahasa-bahasa wonten itu sing viral. Ya, iku culas, apa culas? Tapi iku selingkuh, wah itu kata sing pengalaman. Jadi di dunia ini ada dua perselingkuhan. Yang pertama tughyanun fil ilm, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Dari jadi ilmu itu bisa selingkuh. Jadi ilmu itu kalau sendiri, pada ilmu itu sudah makom yang tinggi. Sampai Al-Quran datang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Tapi ilmu itu bisa selingkuh. Kalau sudah ilmu selingkuh, bahaya. Bahaya. Negara ini bisa dijual, negara ini akan habis kekayaannya, tidak netes pada umat. Indonesia kurang nopo kekayaan SDA-nya, sumber alamnya, sumber daya alamnya, lautnya, hutannya, kandungan-kandungan tambang-tambang di perut bumi ini kaya, belum yang naik-naik, luar biasa. Kalau dikelola dengan benar, rakyat ini Masya Allah. Tapi sampai sekarang tersebut aktsaruhum minal mustada'afin minal fuqara wal masakin. Niku titel kita sampai sekarang itu minal fuqara wal masakin kebanyakan. Nyono tuntuman nopo supermi ribuan orang rebutan sampai ada korban. Coba ditanggalit ini, sinten mereka? Sinten Pak? Jangan dijawab. Itu kalau natos mungkin natos kalau ceritakan waktu pulang saking PBNU mau pulang ke Surabaya, biasanya kalau pesawat paling terakhir malam, akhirnya kali lari 66 itu diajak, kita mampir sebentar. Kemana? Ke Kemayoran. Ada apa? Di sana sekarang kumpul sebagian daripada 9 naga. Apa hubungannya dengan saya? Dengan 9 naga. Sampai seperti 9 naga nih. Pirang. Nek riyen 9, semangke jumlahnya kira-kira 18. Itu kalau dikumpulkan kekayaannya 18 ini, kelompok akan jadi siji. Itu mencapai kekayaan seluruh Indonesia. Itu 82% itu milik 18 orang. Jadi sing 18 didung kados Pak JK, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung, Pak itu kan jenengan nomor pinten kula semua. Nah, kados Pak JK itu kebagian yang ini. 82% milik 18 orang. Bahkan dari 1 dari 18 itu punya aset kekayaan lebih daripada 50%. Lebih. Kula mboten tapi percaya nalika kepanggihan Pak JK yang Pak nalika kami dados Pak Tasik Wapres di akhir-akhir masa jabatan Wapres. Waktu ada audiensi, kula tanya, Pak Wakil, Wapres, betulkah ada satu orang, salah satu 9G yang kekayaan lebih 51? Iya betul ada. Beliau mengaku ada. Akhirnya kalau turuti, ya mereka banyak orang, tapi bukan namun
ya sebagian pengusaha-pengusaha kecil, ada yang muslim, ada yang non muslim, tapi yang wawon ke sebagian kula mboten kenal masing-masing Mas. Begitu turun di lobi ada 2 meja dikelilingi beberapa orang. Nek mboten pitu nggih wong. Mboten laki dan perempuan. Begitu kula turun di lobinya, wonten sing bukan semerap. Wonten kiai saking PBNU. Sebenarnya kaget ya, berdiri. Lalu lari-lari kecil menghampiri kula. Nggih nyedaki kula. Terus kula dijabat tangan sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU. Kula nggih kaget. Kenapa tiba-tiba mereka mengucapkan terima kasih NU? Nah, kalau belum kenal dengan masing-masing, apa ini maksudnya? Belum dimenten. Setelah dikenal kali ini namanya Pak Agung Podomoro, ini namanya Pak Michael Sinten, ini namanya Pak Murdaya Po, ini Siti Murdaya, ini. Oh, ini yang dimaksud sebagian 9 naga. Dan ini yang tadi mengucapkan terima kasih kalau makin tertarik ini untuk angan-angan. Kenapa mereka sampai mengucap terima kasih? Padahal yang diucap terima kasih keadaan kondisinya ya masih tetap seperti ini, minal mustadafin, minal fuqara wal masakin. Kok mereka ucap terima kasih? Ada apa yang sebelumnya? Kalau pikir-pikir kok angan-angan. Dan kesimpulan dia Mbak, mereka bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi salah satu 9 naga, kekayaan asetnya yang luar biasa karena adanya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kenapa? Karena NU itu tidak pernah ingin berontak, tidak pernah ingin menurunkan pemimpin, tidak akan pernah ini, tidak pernah protes ini, tidak pernah demo ini, tidak pernah ini. Akhirnya mereka bisnisnya jalan lancar, aman, lancar, berkembang dengan permainan-permainan mereka. Ya permainan yang licik-licik. Kita mengenal kan ikhlas kita nih. Kita ini dikenal ikhlasnya, Masya Allah. Dikenal ikhlasnya. Nah, dijanjeni memandu-mandu sampai selesai tidak pernah netes ya, tidak pernah ada protes, tidak pernah ada apa. Jadi mereka menjadi orang yang asyiknya luar biasa di Indonesia, yang kaya raya ini. Karena panjenengan, walaupun panjenengan buatan niat aku dengan suki koi kompoten, tapi sikap dan keadaan panjenengan, perilaku panjenengan, pemahaman panjenengan selama ini, termasuk ikhlas wau, ikhlas yang tidak ikhlas. Ini menjadikan mereka orang-orang yang sukses. Nah, kenapa mereka mengucap terima kasih? Ya itu tadi mengucap terima kasih. Yang kedua, cukuplah NU jangan bubar. Kita ucap terima kasih. Tapi tetap keadaan seperti ini. Nah tentu. Jadi terima kasih itu untuk ngerem-ngerem kula, untuk meninabubukan kula panjenengan sedaya, biar kita ini ya tetap seperti ini. Tidak berubah, tidak ada macam-macam, biar dia saja yang sukses dan mereka butuh panjenengan. Karena itu tidak ada, habis sudah. Mungkin ada membuat. Coba makin langsung banyak angan-angan. Tapi angan-angan itu sampai subuh nih. Kita ketemu. Jadi ada pola. Mereka datang ke komunitas NU lah, siapa pemimpinnya. Wah, janji akan ngeten-ngeten akan ini. Wah, senang. Setelah itu datang orang lain. Orang lain ini apa? Tugasnya menginjak janji-janji itu tadi. Mementahkan janji-janji itu. Wis mboten tok urip kita nih diboten akedhok niku terus. Paham boten gitu. Iki wis entek iki. Energinya mentelas nih.
Mestine sing energi ini telas kula mau jam 12 mriki. Dari sini terus disuun telasan. Ya nggak dilanjut nggak? Pun jam pinten ya? Sudah jam 00 pas jam 12. Masih diizinkan buat ini lanjut Pak? Anu Pak dari kantor. Ini buatan maksudnya dinama monggo kita jadi wong sing sugih. Monggo kita jadi orang yang bekerja keras karena orang Islam yang mukmin itu nek diamani dening Gusti Allah pemalih kita ini sebagai pemakmur bumi. Wa ansha'akum al-ard wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kalian dari bumi tanah liat. Wasta'marakum kalian memakmurkan. Memakmurkan ya tentu dengan keadilan, kejujuran, kemaslahatan yang ada. Nah, kalau anjurkan musim sekarang ini lebih baik jadi orang kaya daripada orang yang mustadafin. Nggak jadi injak-injakan ini kok. Dipeluk terus. Ya sing sungguh-sungguh. Nggih. Kan ngoten. Gerak. Di balik itu akan ada barokah. Lematan. Jadi kan lepat ada riwayat. Wa fi akhir zaman la budda fi da'wa minat danari wa tarahim. Isi dengan tenang. Di akhir zaman ini orang berdakwah itu sudah. Maksudnya apa? Agar hati ini menjadi hati yang qanaah, hati sing boten arep-arep, hati sing boten menggantungkan kepada orang lain, tapi hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang utuh sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifatullah fil ardh. Ini maksudnya. Nah, itu melalui pendidikan. Monggo. Ilmu apapun monggo, gelar apapun monggo. Kula niku biyen teng Surabaya, nalika dados pengurus PCN Surabaya, niku enggak ada tanfidiyah. Sing tanfidiyah niku gelare niku renteng-renteng. Pokoknya ono sekolah baru, sekolah pikantuk gelar. Ono sekolah anyar, sekolah. Untuk akhirnya gelare nek ditulis teng buku-buku nintek, gelare dereng kelas. Saking dawa niki gelar. Artinya apa? Monggo, asalkan tadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanpa bismillahirrahmanirrahim selingkuh ilmu. Selingkuh. Kalau ilmu selingkuh bahaya, merusak tatanan, merusak. Indonesia dijajah 350 tahun. Itu kan karena hegemoni ekonomi. Memang tujuannya menguasai ekonomi. Adapun mereka bawa urusan politik, urusan ideologi, urusan katakanlah tradisi dan sebagainya, itu hanya pintu-pintu masuk untuk menguasai ekonomi. Karena ekonomi menjadi Tuhan mereka. Jadi kapitalisme, demokrasi yang kebablasan dan sebagainya. Jadi mereka bertahan karena ingin memang jadi Tuhan mereka. Niki yang harus kita karena kekayaan kita. Kekayaan. Jadi ini penting. Tentu kalau itu sudah dipegang umat Islam, kalau kita nawaitunya itu ya saya. Tujuannya kemaslahatan. Bukan cinta dunia, bukan. Ngatur. Sehingga kita menjadi orang yang mampu. Dawi Imam Ghazali, kharabul ard atau kharabul dunya syai'in. Al-jahl atau al-jaul, penyelewengan, kezaliman, wadhaf dan ketidakmampuan. Mila sampai Imam Ghazali bercerita di dalam kitab At-Tibrul Masbuk itu. Beliau jawab
dunia, bukan teritorial, bukan suatu negara, dunia yang tanpa batas ini, yang tanpa dibatasi oleh teritorial. Itu pernah dikuasai orang Majusi ini penyembah api, tidak kurang daripada 4.000 tahun. 4.000 tahun dunia ini dikuasai tiang Majusi. Ini ku dari Imam Ghazali loh, dan kita pasti belum masuk. Yang terakhir di zaman Anushirwan, Kaisar Anushirwan, dia sudah hampir masuk Islam dan menerima dakwah Kanjeng Nabi dengan baik, tapi kedahuluan meninggal dunia, digantikan oleh anak perempuannya yang nama Buron. Nah, ini mulai hancurnya kekaisaran Buron karena menerapkan ketidakjujuran, ketidakadilan, kezaliman dan sebagainya, dan menolak dakwah pun Kanjeng Nabi. Akhirnya hancurnya habislah. Tapi pernah berkuasa 4.000 tahun. 4.000 tahun. Wonten kekuasaan yang sampai 4.000 tahun. Masa khilafah belum sampai ribuan tahun. Ratusan tahun. Ya. Dan sampai sekarang belum ada yang nyaingi. Tapi ini ribuan tahun. Ternyata apa? Menerapkan kejujuran dan keadilan. Jujur, adil, butuh ilmu. Sekarang ilmu dagang umat Islam ini sedang dibawa orang lain. Oleh Barat, oleh Cina, kita cuma diceritani dapat cerita, tapi tidak punya kaidah-kaidahnya, tidak punya kata-kata. Sebetulnya cukup, cuma kita kurang memahami. Fakir-fakir kita itu sudah luar biasa. Sebuah kaidah-kaidah yang cuma istilah orang lain sekarang yang kenapa? Keberhasilan orang lain itu karena jujur dan adil. Padahal jujur itu sifat lazimahnya umat Islam. Orang lain mempraktekkan sukses. Kenapa kita tidak bisa sukses? Ya karena kita yang punya tapi tidak mempraktekkan. Imam Ghazali sampai nyentuhkan kejujurannya di kitab Ibnu Mas'ud. Dua tetangga, katakan si A si B, si A jual tanah, ya, tanah kaplingan lah, ya. Dibeli oleh si B tetangganya. Sudah uang diserahkan, surat-surat diterima oleh si B. Berarti tanah ini sudah miliknya si B. Akhirnya digali, pada dibangun. Begitu menggali, dicangkuli, dipaculi, jatah si B ini menemukan harta karun tentang tanahnya. Kira-kira menjadi ngeten ya dong. Maculi tanah sih sudah dibeli dengan sah, surat-surat sudah diterima, sudah sah, katakan hak milik penuh, digali nemu harta karun. Kira-kira ya dong. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iki hasilnya kita tirakat hasil kita, ya Allah. Tapi ternyata si B begitu meninggal menemukan harta karun, langsung dikembalikan ulun kalimat, diratakan balik dengan marah bawa surat datangkan si A, ngomel dilo-ilono, kamu jual tanah tidak benar. Kenapa kamu jual tanah? Jual tanah tidak benar. Mana uang saya? Ini suratnya dibalik. Sing nemu harta karun ya. Panjang ngoten yo. Dibalekno dengan marah. Ngomel gak bener. Ngoten Bu nggih. Bu. Sik wonten Bu. Sik wonten. Oh nggih, sik wonten. Alhamdulillah. Wakese ana pupuk ana suara. Akhirnya gimana sih? Tahu ngoten. Dimarahi kayak gitu. Balik ngomong. Nggak bisa. Tanah sudah saya jual, sudah sah. Saya sudah menerima uangnya, surat sudah saya serahkan. Ya tidak benar terus saya sipil. Kamu jual tanah. Loh, kok bisa tidak benar?
Oh, tanah itu tanah warisan, tanah hak milik, bukan tanah longsor. Ya enggak benar, melah. Uang saya, ini suratnya, ngotot. Akhirnya buatan bisa selesai. Akhirnya harus ada yang memutuskan, menyelesaikan. Akhirnya sepakat kita punya pemimpin yang adil, jujur, tidak ada kekhawatiran. Ya sudah, kita apapun keputusan pemimpin harus diterima. Akhirnya datang ke Kaisar Anusirwan, lapor ini Kaisar berumah akan mawon sambil meso-meso rakyatku unjuk kejujuran dan keadilan. Masyarakat Purworejo mawon unjuk keadilan dan kejujuran. Amin. Bukti ngaji kelewat jam kalau kasih anten kawan. Tenang. Masya Allah itu kalau tadi sebabnya barokah. Barokah umur, rezeki, keluarga. Akhirnya satu keluarga jujur. Oh akhirnya ya apa? Mesem-mesem. Dan itu benten kali gak dulu ada orang lapor mau dan mau ada berbau-bau uang harta karun. Langsung gelegeannya. Iki paling 30% bagian. Ini kita yang keluar dari 30. Ini kemudian hampir rotok biasa. Bahkan sing kerungu gak melok-melok, kerungu tok. Ini kemudian tak bagian 10%. Dia mau ngomong sampai nggak kulon itu tidak lapangan Gelora 10 November tambah saya sehingga di bal-balan. Ini kok anak kancane dodolan sepeda payu kayak di kerungu bengok Gelora 10 November artinya Gelora 10 November apa maksudnya jalur 10%. Gak melok menjualkan kerungu dong minta bagian 10%. Itu nggak dulu, insyaallah mungkin banget. Loh, sing aneh malih, wis gak krungu, gak apa-apa. Wis terjadilah ini selesai. Yang minta bagian 5%. Loh kok iso? Iya, ini uang kaget. Oh, carane niku wonten malah niki lho. Wong adil mboten bolong kenging jero tapi mereka yang ngoten niku pinter ngoten. Ini tiangga pulau sampai saya memiliki. Yang Surabaya kan ngoten-ngoten itu. Omongnya kan pun jemplang, cemplung kayak pulau ngeten ini. Itu. Akhirnya gimana keputusannya? Sudah si A si B kamu berkeluarga. Nggih, Kaisar. Dia anak, nggih. Apa anakmu lanang? Kamu si B keluarga, nggih. Apa anakmu? SD wis kawin anak. Berdua besanan. Berarti berdua kamu sudah jadi satu keluarga. Kalau sudah sebenarnya temuan-temuan itu gunakan untuk membiayai pernikahannya dan kalau ada lebihnya ya karena satu keluarga sudah anggap ini satu keluarga. Enak buatan kira-kira semua dan satu keluarga sudah. Katakan mata itu gambar Imam Ghazali kata. Nah, itu dicontoh 4 tahun menguasai bukan nekmat. Harta kan cuma 32 tahun ngoten pun yang pun gebes-gebes. 32 tahun gelegean. Saniki mawon 2 tahun 2 periode. Berarti kepingin 3 tahun ngoten ribut. Jaluk macam-macam lah. Kita kembalikan ke asli di dalam Islam bagaimana? Masuk pemilihan di Indonesia itu syarat apa? Lah rakyat sing awam kok ternyata niku kok milih pemimpin. Karena si milih pemimpin itu harus orang yang sudah tahu bedakan mana maslahat, mana maslahat. Sahih maslahat itu harus punya keahlian, punya niku ilmu dan benar dan pintar niku. Nanti selama apapun bisa. Itu sekolah kembalikan.
harus naik mulai tentang akhirnya makin menurun. Angger wong sing milih akeh, lan sing akeh iki penjualan, penjahat kuwabe dan mayoritas itu sepundi. Mila ada kaidah tasarruful imam ala riyah manutun bil maslahah. Maksudnya pemimpin itulah yang bisa memilih, menentukan mana maslahat, mana maslahat. Sampai ke jenjang yang terbawah. Kalau ada pemimpin, bukan rakyat yang ini cuma ngomong mawon, ribut-ribut ini kita kulo guys, bunyi mawon. Para itulah ilmu yang manakala tidak didampingi oleh khasyatullah, akhirnya selingkuh. Ada contoh, pengen contohnya di Jepang. Kira-kira niki ngomongnya 2014, tahun 2014, berarti berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun ya. Ada seorang profesor, namanya Profesor Isoguro. Niki kiambain damel boneka sek. Boneka untuk pemuas nafsu. Robot sek. Dinamakan Android Asuna. Dibentuk dari silikon pilihan. Wis pokoknya mirip. Sampai nek ketemu mbok saged beda. Kulo pada tahun 2-3 tahun yang lalu pun dibutuhkan filmnya si Android Asuna. Karena apa? Sudah 10 tahun yang lalu pada KBI ngomong 2014 ini ngomong ini sudah saya buat selama 10 tahun yang lalu. Saya minta waktu lagi 10 tahun, lagi berarti 20 tahun, nek 20 tahun berarti nanti 2024. Ini boneka saya, robot sek ini sudah bisa melayani nafsu mereka-mereka yang kesepian, ya, para jomblo-jomblo, dan akan saya launching, saya pasarkan, saya lepas di tempat-tempat keramaian, di pusat-pusat keramaian untuk bisa memberikan pemuas nafsu bagi nek sepintas lho sakit. Wong di sini korpinya. Bisa pilihan niku nek panjenengan demek nggih, demek kulite niku kepleset. Saking lunyune, saking alus. Pokoknya full press body lah. Kalau jempulane. Dia janji saya minta 10 tahun lagi akan saya lepas dan dia sudah bisa jalan mencari mangsa sendiri. Seorang profesor, ilmunya dari kan guru besar profesor itu, ilmunya yang tidak ada khasyatullah, yang tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya, akhirnya digunakan untuk ngoten-ngoten itu. Hal-hal yang rendah yang merusak moral, merusak akhlak, merusak masa depan anak, masa depan para generasi muda yang akan datang. Nah ini kita menghadapi 2035 tahun puncaknya bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Yaitu bonus suatu era yang di situ Indonesia akan mengalami semacam bonus, yakni usia produktif mencapai 70% bahkan sampai 75%. Usia produktif. Usia produktif itu digambarkan menurut WHO mulai usia 15 sampai 65 tahun. Atau 60 tahun lah. Ya, setelah itu kan pensiun. Ini akan dominan tipe-tipe. Nah, akhirnya memberikan sebuah mimpi-mimpi khayalan pada umat. Wah, nek ngono tahun 2035 ini kita akan sejahtera, hidup sejahtera, hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan. Semua fasilitas hidup terpenuhi. Kenapa? Karena usia produktif mencapai 75%. Pak, Bu, Pak,
Kalau usia produktif ini kita tidak persiapkan sekarang, hanya pinter stok, intelektualnya Masya Allah, kecerdasannya Masya Allah. Pendidikan sekarang diselenggarakan di luar pesantren atau yang di dalam lembaga yang dikelola pesantren itu hanya apa? Kelihatannya hanya mendidik anak, mencerdaskan anak, memompa kecerdasan otaknya anak agar anak ini pinter jadi juara oleh dikirim luar negeri untuk sayembara ngeten, untuk ini ngeten juara, kecerdasan matematikanya ini itu yang menjadi kebanggaan. Tapi benernya ini tidak ada jaminan, spiritualnya ini tidak ada jaminan. Nyonya punten, wis kata contoh ini profesor dokter sing budak-budak dasi ini, nggih, budak dasi karena profesor zaman dia. Tapi nek sani karena dia budak dasi bukan karena profesor. Kakek micin. Wonten Jakarta terus wonten namine kumpulan nami perbakin. Lho kira kumpulane olahraga, ternyata perkumpulan napa? Baduk kinclong. Nah iki budak-budak ngoten niku. Jadi profesor saat ini apa? Sudah memberi contoh baik. Orang pintar-pintar tersebut sing mlebu penjara, mlebu ini sing udah adik data, udah adik ngeten. Sehingga kita gak keduman, gak ketetesan, gak kecipratan gara-gara. Itu contoh. Nah sekarang kalau sekarang kita biarkan, gak kita persiapkan spiritual anak-anak kita, padahal ini sudah 2022 ke 2035 tinggal pinten tahun 13 tahun ya, itu puncaknya sekarang sudah mulai. Ini kalau kita di akhirnya yang ada hanya orang pintar-pintar tapi pada kebingungan, maka bonus demografi itu hanya menjadi khayalan, tidak berhasil kita raih. Tapi justru sebaliknya, bukan bonus demografi yang akan kita alami, tapi bencana demografi yang akan kiamat kita. Milo, ini spiritual. Dan itu pondok pesantren yang mampu mempersiapkan anak-anak kita. Kalau nggak percaya, orang tahu ya, unsuri di Surabaya dulu itu. Niku kalau diwaduli ketua yayasan dan rektornya. Wadul kan apa? Wadul saya demo oleh mahasiswa, lalu dimasukkan kamar, dikunci dari luar. Rektor kali ketua yayasan didemo di luar kamar, dikunci gitu. Unsuri kan lembaga pendidikan yang notabene di bawah naungan NU, padahal itu pun balik kalau pengen ganti, kok diberubah lah namanya itu, ojo unsuri, unsur kan mukhotobai, kan khitobe kan wedok gitu, makanya tidak pernah maju-maju lah, sulit lah untuk itu contoh. Tapi kalau di pesantren insya Allah qudwah hasanahnya kiai, masyayikh, ridho syekh, doaul walidain, bahkan khiluz zat, khulusun niyyah, ini masih. Ini yang akan memberikan sebuah harapan besar untuk kita semua. Jadi hanya ini ku contoh ke atas saja. Bahkan tahun 2025 nanti sudah ada anggapan tidak asing lagi manusia kawin dengan robot itu. Ini kan sudah moral. Jadi Barcelona di Spanyol ada namanya Barcelona Santos, seorang insinyur. Ini pun dapat boneka. Laju dikawini dewi boneka ini. Dia ngomong, nanti boneka saya ini bisa punya anak. Dan kalau boneka ini punya anak, itulah anak saya. Berarti dia sudah mulai kurang ajar dengan Gusti Allah.
Kenapa? Karena ilmu yang tidak didampingi oleh khasyatullah. Ilmu sing boten didampingi oleh bismillah. Itu bahaya. Wah, di mana itu nggak contoh di Jepang, di RRT. Sekarang orang pinter-pinter itu kalau bepergian pun belum ngejak bojone, cukup boneka gitu. Kemana-mana itu cukup untuk memuas nafsu. Para bapak, para ibu hadirin rahimahullah, mila haul dan haflah ini sebuah kecerdasan kita sakit menggabungkan karena suasana kerinduan masa seperti dulu sama kini pun Yaumul Haraj ini pembunuh tidak tahu apa motivasinya dan bunuh pun tidak ada sebabnya, tapi kedudukannya itu sudah al-qatil wal-fitnah. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sebuah perilaku yang membudaya yang masing-masing orang sudah sulit lepas dari perilakunya. Sehingga ya qatil ya karena ini sudah begitu, maktul ya sudah begitu, ini sudah menjadi kebiasaan, hal yang biasa, walau bolak-balik negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Sehingga dia walaupun terbunuh, tapi dia juga masuk di lingkaran ini yang tidak bisa keluar dan tidak mau keluar karena sudah terkait. Dia terbunuh karena kedisian. Mau ada kedisian, dia yang disini kan ada. Ini kita persiapkan monggo, bapak-bapak. Mayu kada putra sejak di salah tembuti pondok BPI Al-Anwar monggo sinten malih nek boten kula panjenengan. Nggih. Tidak akan orang lain ya, nggih kita. Muga-muga pondok niki makin lama makin terus berkembang. Para masyayikh, kiai, para asatidz, ustadzat ibun paringan sabar, paringan barokah rezekine, sabar dalam mendidik, terus waktu begitu betul-betul dibuat sebagai sebuah juhud dan jihad untuk masa depan dengan harapan masa depan adalah masanya generasi muda kita, generasi harapan, bahkan 2040 didengung-dengungkan sebagai generasi emas ini agar diambil. Kitalah yang disebut dengan generasi emas. Muga-muga panjenengan atas kesabaran niki pikantuk barokah sahibul ashabul khair nika nggih lan saged ada perubahan-perubahan nilai tambah dalam kehidupan kula manusia. Maksud di sepuluh dosane rezekine dipun tambah insyaallah rezeki barokah keluarga sakinah mawaddah. Intene niki yang saged kula aturaken nyuwun pangapunten SD pangapunten napa ingkang kula aturaken lain boten cecek iki. Salah atau salah dilurusaken. Nggih muga-muga ana satu dua yang saged kita amalkan. Makaten ihdinas mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalihah. والشهداء والصالحين إمام الشيخ حجة الإسلام الشيخ القادر الجيلاني شعب الألف أمسك شهادتين زين المشيد الشيخ تسأل الشيخ الحسن الشافعي سين الدين يحيى اسماعيل تسأل الجميع